Halo, selamat datang semuanya. Kalau Anda seorang guru, pembimbing, atau mungkin siswa yang lagi bersiap-siap, nah, Anda ada di tempat yang tepat nih. Siap-siap buat OSN alias Olimpiade Sains Nasional itu emang campur aduk ya rasanya. Seru tapi deg-degan juga. Tapi tenang aja, di penjelasan materi kali ini kita bakal bongkar habis aturan main terbaru buat OSN Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2026. Saya di sini bakal bantu Anda membedah semua perubahan ini dengan super jelas biar Anda bisa fokus ke hal yang paling penting, ngebimbing talenta-talenta luar biasa kita. Oh ya, biar nggak ada keraguan, semua info yang bakal kita bahas hari ini itu valid 100% ya. Ini bersumber langsung dari surat edaran dan adendum resmi Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang rilis tanggal 24 Mei 2026. Jadi ini bukan sekedar rumor atau desas-desus grup WhatsApp, ini pedoman pasti yang wajib banget dipegang sama setiap sekolah di seluruh Indonesia. Hari ini kita bakal bahas 5 hal penting, mulai dari perubahan utamanya apa aja, aturan pengawasan yang baru, terus masuk ke jadwal lengkap buat SD, jadwal lengkap buat SMP, dan terakhir soal sanksi sama tenggat waktu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, perubahan utama untuk OSN 2026. Jadi gini, kompetisi tahun ini tuh bakal jalan lewat 3 tahap terstruktur. Kita mulai dari OSNK buat tingkat kabupaten atau kota, terus yang lolos bakal maju ke OSNP di tingkat provinsi, sampai akhirnya tembus ke OSN tingkat nasional. Nah, poin paling krusialnya nih, dengerin ya, seluruh tahapan ini dari level daerah sampai nasional bakal dilaksanain 100% daring, alias online. Makanya, kesiapan infrastruktur digital sekolah itu ibarat pondasi utama sejak hari pertama. Tapi tenang, ada kabar super gembira nih. Peluang buat anak-anak didik kita sekarang ini jauh lebih besar. Coba bayangin, kalau sebelumnya kuota nasional itu cuma 60 peserta per cabang lomba. Nah, di tahun 2026 ini, angkanya melonjak drastis jadi 115 peserta. Wow, hampir 2 kali lipat kan? Ya, persaingan sih pasti tetap ketat, tapi pintu kesempatannya sekarang kebuka jauh lebih lebar buat talenta-talenta hebat dari berbagai penjuru daerah. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu aturan pengawasan daring yang baru. Ini penting banget buat disimak. Tolong perhatiin baik-baik ya soal teknologi pengawasannya, soalnya beda tahap, beda juga aturannya. Buat OSNK, pengawasan silang itu pakai live streaming YouTube. Nanti pas anak-anak lolos ke OSNP, pengawasannya ganti pakai Zoom, dengan syarat 1 akun Zoom aja buat tiap ruang tes. Nah, puncaknya di tingkat nasional, aturan Zoom-nya bakal jauh lebih ketat dan personal. Bayangin, 1 perangkat Zoom itu khusus buat ngawasin 1 peserta aja. Kebayang kan ketatnya? Jadi, pastiin banget perangkat keras dan koneksi internet sekolah udah disiapin matang-matang dari jauh hari. Terus nih, ada satu detail kecil yang sering banget bikin kecelek, padahal ini krusial habis. Khusus buat OSNK, pengaturan privasi di live streaming YouTube Anda itu mutlak harus diubah. Tahun lalu kan banyak tuh yang biasa pakai mode unlisted atau tidak publik. Bentar, di tahun 2026 ini aturannya eksplisit banget loh. Anda wajib pakai mode publik alias publik. Jangan sampai deh cuma gara-gara kebiasaan lama yang salah setting privasi, keabsahan ujian anak didik Anda malah jadi taruhannya. Sayang banget kan? Tapi kementerian juga ngerti banget kok soal kendala di lapangan, terutama soal koneksi. Buat sekolah-sekolah yang ada di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, ada pengecualian khusus kok. Kalau sinyal emang nggak mumpuni buat live streaming, Anda nggak diwajibkan maksain. Gantinya, Anda boleh merekam proses ujian, lalu mengunggah rekaman itu paling lambat di hari yang sama dengan pelaksanaan ujian. Aman kan? Nanti link unggahannya bakal dikasih tahu lebih lanjut sama panitia. Nah, setelah kita paham soal aturan main pengawasan daring, pertanyaan terbesarnya sekarang, kapan sih tepatnya anak-anak ini harus standby di depan layar? Kita mulai dengan bedah jadwal dan durasi tes khusus buat jenjang sekolah dasar dulu ya. Bapak Ibu guru SD, yuk merapat sebentar. Ini dia bagian ketiga kita, jadwal lengkap jenjang SD. Oke, ini dia peta jalannya buat OSNK SD. Boleh dicatat nih, tanggal 6 sampai 7 Juni 2026 itu jadwal buat sinkronisasi data. Ini tuh ibaratnya pemanasan mesin, wajib banget biar pas hari H nggak ada error sistem. Terus hari ujiannya jatuh di tanggal 8 Juni 2026. Mulainya dari IPA pagi-pagi jam 8 WIB, lanjut matematika jam 10, terus IPS yang hari jam 1. Buat teman-teman di wilayah WITA atau WIT, tinggal disesuaikan aja ya jamnya dengan waktu lokal. Oh ya, tiap mata pelajaran untuk jenjang SD ini durasinya pas, tepat 1 jam aja. Terus, kalau siswa Anda tembus ke tingkat provinsi, wah polanya sih gampang banget diingat. OSNP itu dilaksanain pas 1 bulan setelahnya.
yaitu tanggal 6 Juli 2026. Susunan jamnya sama persis. IPA jam 8 pagi, Matematika jam 10, dan IPS jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Durasinya juga nggak berubah, masing-masing tetap 1 jam. Jadi anak-anak udah lebih familiar lah ya sama ritmenya. Iya, itu tadi buat SD. Gimana dengan SMP? Nah, buat Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak SMP, jadwalnya punya sedikit perbedaan krusial nih. Terutama kalau ngomongin soal daya tahan atau stamina ujian. Emang sebeda apa sih jadwal SMP dibandingin SD? Yuk kita cek bareng-bareng. Lanjut ke bagian keempat, jadwal lengkap jenjang SMP. Buat OSN level SMP, jadwal sinkronisasi datanya itu tanggal 9 sampai 10 Juni, ujian utamanya tanggal 11 Juni. Tapi, nah ini dia poin pentingnya, tolong perhatiin durasinya ya. Ujian IPA itu mulai jam setengah 8 pagi, dan tahu nggak, durasinya 2,5 jam non-stop. Wah, ini sih maraton otak yang sesungguhnya. Jadi pastikan anak-anak sarapan yang bergizi. Sementara itu untuk matematika dan IPS, durasinya masing-masing 1,5 jam. Jauh lebih panjang kan? Untuk OSNP tingkat SMP, jadwalnya jatuh di tanggal 9 Juli 2026. Format waktunya persis sama dengan OSNK kemarin. Ujian IPA tetap dengan durasi panjangnya, yaitu 2,5 jam, terus diikuti matematika dan IPS yang masing-masing 1,5 jam. Karena ujian ini pakai aplikasi berbasis tes kemampuan akademik secara online, kebayang dong, punya koneksi internet yang stabil selama durasi panjang tersebut itu benar-benar mutlak, nggak bisa ditawar. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, sanksi dan tenggat waktu kritis. Jangan di-skip ya. Tolong simpan angka ini baik-baik di kepala, apalagi buat para operator dan kepala sekolah. 26 Mei 2026. Pusat Prestasi Nasional itu udah wanti-wanti dengan tegas. Kalau tanggal 26 Mei 2026 adalah batas akhir pengisian pemetaan sekolah pelaksana OSNK. Jangan ditunda-tunda deh, buruan selesaikan urusan administrasi sebelum tanggal ini lewat. Kenapa? Karena kalau kelewat, sayang banget. Siswa-siswa yang udah capek-capek belajar malah nggak bisa ikutan kompetisinya sama sekali. Ngomong-ngomong soal aturan, surat edaran ini juga nyorotin banget soal integritas. Sistem pengawasan digital yang baru ini dibarengin sama sanksi yang nggak main-main loh. Ingat ya, segala bentuk kecurangan atau pelanggaran, entah itu skalanya ringan, sedang, sampai yang berat sekalipun, bakal kena sanksi tegas. Dan ini nggak cuma buat peserta ujiannya aja, sekolah atau pihak lain yang ikut terlibat juga bisa kena imbasnya. Pada akhirnya, kemenangan sejati itu selalu berawal dari kejujuran. Sebagai penutup penjelasan kita hari ini, saya mengutip pesan yang cukup ngena dari Kepala Pusat Prestasi Nasional, Ibu Dr. Maria Veronica Airin Herjono. Beliau pesen, manfaatkanlah waktu persiapan ini sebaik mungkin buat dukung dan dorong talenta murid secara berkelanjutan. Jadi, OSN itu bukan cuma sekedar nyari siapa yang menang atau kalah. Lebih dari itu, ini ibarat wadah buat ngasah potensi terbaik generasi masa depan kita secara jujur dan disiplin. Nah, pertanyaannya buat Anda sekarang. Dengan standar pengawasan baru yang super ketat, plus durasi maraton yang nguras stamina ini, apakah sekolah Anda sudah benar-benar siap beradaptasi di era baru kompetisi digital? Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Mari kita raih prestasi dengan penuh integritas. Sampai jumpa!